Bapak ya? Sekarang yang kelima, Pak. Kelima ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya materinya. Oke. Pindahin dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana merancang latar belakang penelitian ya, sampai kurang lebih rumusan masalah. Dan pembahasan sebelumnya kita sudah diskusikan terkait dengan variabel-variabel ya yang menjadi objek penelitian. Nah, mungkin kita sekarang akan membahas bagaimana menjawab latar belakang masalah ya. Oke, latar belakang masalah kita akan cari jawabannya, bagaimana cara menjawabnya. Ya, jadi kemarin saya ilustrasikan ya, cuman dalam bentuk seperti ini kalau tidak salah. Nah, prinsipnya sama lah dengan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memulai latar belakang penelitian pada dasarnya menentukan dalam penelitian diawali bukan dari judul, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa memahami kronologis penelitian itu, yaitu dengan menetapkan masalah. Jadi penetapan masalah itu adalah faktor yang paling menentukan ya, penentu di dalam proses penelitian. Nah, kemarin saya sudah sampaikan kurang lebih penelitian itu ya harus dimulai karena ada gap ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu karena ada di magister manajemen rumah sakit ya lebih lebih apply riset ya, penelitian riset. Jadi biasanya yang yang menjadi trigger persoalan itu biasanya di awal dari variabel dependen kan gitu ya. Variabel dependen itu biasanya terkait dengan kinerja. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan penelitian, ya Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk menangkap masalah. Nah, menangkap masalah ini ya biasanya ada di variabel kinerja gitu ya, kinerja perusahaan, kerja bisnis ya. Kinerja bisnis itu kita kalau dilihat dari fungsi perusahaan ada 4 kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari aspek marketingnya, dari aspek finance-nya, dari aspek operasinya, dari aspek personalia atau SDM-nya. Nah, jadi nanti ditangkap ya, tentu yang dilihat indikasi-indikasinya, indikasi-indikasi dari kinerjanya. Ya, kalau kemarin saya ilustrasikan di awal, ya mungkin di awal ya. Nah, di sini. Nah, ya. Ini di awal mungkin kalau marketing ya Ibu Bapak bisa lihat penjualannya. Kalau penjualannya bermasalah, nah ini ada persoalan kan gitu ya. Banyak kan gitu ya penjualan itu, atau kalau di rumah sakit ya occupancy rate atau kunjungan pasien kan gitu ya. Ketika kunjungan pasiennya rendah, pasti itu menunjukkan ada indikasi ya ada persoalan. Persoalannya mungkin Bapak Ibu bisa ambil dari variabel-variabel yang di mana penjualan itu bisa dijadikan sebagai indikasi ada masalah ya. Bisa kepuasan, jangan-jangan penjualannya rendah, indikasi ini adanya ketidakpuasan, ditambah mungkin dengan keluhan.
indikasi ketidakloyalan, ya tidak repeat buying dan sebagainya, ya mungkin karena penjualannya rendah, mungkin karena ada indikasi loyalitasnya rendah, ya begitu seterusnya, kepercayaan, keputusan pembelian, minat. Nah begitu juga kinerja keuangan kan gitu, ya kinerja keuangan yang baik jangan-jangan nggak memiliki kemampuan menghasilkan laba, ya mungkin ada masalah dengan likuiditas, ya mungkin ada masalah dengan solvabilitasnya. Begitu juga kinerja, jangan-jangan kinerjanya ini rendah karena produktivitasnya, cara kerjanya nggak efisien, nggak efektif dan seterusnya. Nah ini dijadikan sebagai indikasi utama lah gitu ya. Jadi kalau di penelitian terapan Bapak Ibu bisa melihat kinerjanya ya tadi. Nah tadi sampai Bapak Ibu bagaimana merumuskan masalahnya kan gitu ya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengembangkan tadi ya, ini biasanya latar belakang itu dibuat dalam bentuk piramida terbalik ya. Nah, contoh lain ini umpamanya penurunan penjualan, pangsa pasarnya menurun, loyalitas menurun. Jangan-jangan karena kualitas produknya, jangan-jangan karena promosinya tidak jalan, jangan-jangan karena layanannya rendah kan gitu. Jangan-jangan kepuasannya rendah. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah seperti yang sudah dijelaskan pada dasarnya untuk untuk mencari faktor yang dominan ya. Cari faktor penyebab terjadinya ini, diakhiri dengan penjelasan bahwa faktor dominan ini yang paling menentukan. Nah, itu dasarkan pada hasil survei dan pemahaman teori ya. Nah, jadi dibatasi gitu ya, baru keluar judulnya. Judulnya apa umpamanya? Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan serta implikasinya pada loyalitas pasien kan gitu ya umpamanya. Nah kemudian dirumuskan masalah. Nah rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini tentu perlu jawaban ya. Nah jadi Bapak Ibu, pertanyaan penelitian kurang lebih biasanya bentuknya seperti ini. Kemarin saya sudah jelaskan ada 3 jenis pertanyaan. Ada pertanyaan deskriptif, ada pertanyaan komparatif, ada pertanyaan asosiatif. Nah kebetulan dalam contoh ini ada pertanyaan yang deskriptif dan pertanyaan yang asosiatif. Dan merumuskan masalah itu harus harmonis kan gitu ya. Kalau pertanyaannya apakah terdapat pengaruh, ya jawabannya terdapat pengaruh kan gitu ya. Kalau jawabannya seberapa besar pengaruh, ya nanti Bapak Ibu cari besaran pengaruhnya ya kan gitu ya. Ada nanti namanya hipotesis. Nah kurang lebih seperti itu. Rumusan masalah ya tadi adalah pertanyaan penelitian yang akan dijawab ya melalui pengumpulan data di lapangan. Ya tadi sudah istilah pertanyaan penelitian bisa bersifat deskriptif, bisa bersifat komparatif, bisa bersifat asosiatif. Nah kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif ya biasanya lebih pada deskriptif kan. Penelitian kualitatif lebih pada pernyataan-pernyataan yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya deskriptif ya ini. Nah biasanya bentuk pertanyaan deskriptif umpamanya kata bagaimana kan. Kalau pertanyaan penelitian komparatif biasanya menanyakan perbedaan bersama. Kalau pertanyaan penelitian asosiatif ya misalnya kalau Bapak Ibu hanya melihat hubungan, bisa ditanyakan apakah terdapat hubungan atau apakah terdapat pengaruh atau seberapa besar pengaruh atau sejauh mana pengaruhnya, bisa aja ya. Tapi kebanyakan menggunakan seberapa besar pengaruh. Nah ini ya rumusan masalah yang nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Tetapi untuk penelitian kualitatif mungkin pada dasarnya lebih kepada deskriptif ya, tidak mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. Nah untuk setelah Bapak Ibu merumuskan ya
Kalau urutannya sih identifikasi masalah, pembatasan masalah, kemudian merumuskan masalah yang perlu dijawab. Jadi rumusan masalah perlu dicari jawabannya. Ya, perlu dicari jawabannya. Nah, ada dua yang perlu dicari. Yang pertama, Bapak Ibu harus cari jawaban teoritiknya, ya. Jadi sebelum ke lapangan, sebelum bisa membuktikan secara empirik, Bapak Ibu harus cari jawaban teoritiknya. Jadi Bapak Ibu harus cari jawaban teoritik. Jawaban teoritik itu dari mana ya? Bapak Ibu bisa mengumpulkan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dari teori yang menjelaskan terkait dengan variabel tersebut, baik variabel dalam hal bagaimana variabel dieksplorasi didasarkan pada faktor indikator-indikator yang membangunnya, juga mungkin ada komparasinya, bisa juga asosiasinya kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat jawaban teoritik. Jadi sebelum ke lapangan, kenapa harus jawaban teoritik dulu? Supaya Bapak Ibu punya guidance, supaya nanti Bapak Ibu nggak salah kan gitu ya dalam mengumpulkan data. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus betul-betul cari. Nah, kan di sini banyak dokter kan gitu ya. Ya, sebelum Bapak Ibu dokter melakukan praktek kan Bapak Ibu harus punya pengetahuan secara teori kan, gitu prinsipnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah kemampuan teorinya udah mencukupi kan gitu ya. Nah, ketika ada kasus tertentu ya Bapak Ibu bisa menggunakan teori itu sebagai jawab awal. Nah, pada prinsipnya teoritikal itu sebagai jawab awal merupakan jawaban sementara. Nah, biasa orang menyebutnya hipotesis. Jadi jawaban teoritik itu adalah jawaban sementara sifatnya kan gitu ya, hipotesa. Nah, hipotesa itu dapat dari mana ya? Dari teori. Ya, bukan semata-mata didasarkan pada pengetahuan yang tanpa dasar kan gitu ya. Nah, tetapi pengetahuan yang didasarkan pada pemahaman teoritis. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya pengetahuan itu bukan sekonyong-konyong kan gitu ya, tiba di dalam pikiran kita. Nah, tetapi pikiran kita pun hasil dari mengumpulkan informasi. Dia didasarkan pada apa yang didengar, apa yang dilihat kan gitu. Mungkin apa yang dibaca kan gitu ya. Nah, itu kita sebut teoritik ya. Jadi teorinya. Prinsipnya kita punya logic thinking. Ya, punya logic thinking kan gitu. Itu yang bisa menggait kita. Karena sunatullahnya pikiran kita itu sudah terpapar lah kan gitu ya dengan pengetahuan. Ya, sudah terpapar dengan pengetahuan dari melihat, mendengar kan gitu ya, membaca saya kira. Nah, itu. Nah, tetapi khusus dalam penelitian tentu Bapak Ibu harus didasarkan pada teori-teori yang relevan kan gitu ya, teori-teori yang relevan. Nah, karena teori-teori yang relevan ini adalah sebagai pijakan. Nah, kalau penelitian ilmu sosial mungkin tidak ada masalah terlalu besar kalau Bapak Ibu terjadi kesalahan. Nah, mungkin kalau dalam ilmu keilmuan Bapak Ibu yang dokter, ya kalau ada masalah kan gitu ya, itu mungkin jadi persoalan besar kalau salah dalam mengobati dan sebagainya ya. Tetapi dalam ilmu sosial mungkin masih ada toleransinya. Sedangkan dalam penelitian kedokteran mungkin tidak ada toleransi kesalahan kan gitu. Nah, jadi sebelum mencari jawaban masalah secara empirik ya, data berdasarkan jawaban fakta di lapangan, Bapak Ibu harus mempelajari teori. Nah, jadi teori itu berarti sangat penting ya sebagai guidance kita. Nah, bagaimana kajian teori itu tentu ada beberapa
bisa kita bagi ke dalam 3 tingkatan, ya. Ada yang disebut dengan grand theory, ya. Ada yang disebut dengan middle theory, ada yang disebut applied theory. Nah, biasanya grand theory itu sebagai landasan teori yang menjadi akar keilmuan dari konsep teori yang akan diteliti. Nah, jadi itu grand theory. Ya, didefinisikan sebagai landasan teori. Nah, oleh karena itu ketika Bapak Ibu mengeksplorasi persoalan-persoalan, tentu akan mencari grand teorinya kan gitu ya. Teori dasarnya. Umpamanya sebagai contoh lah, karena Bapak Ibu mempelajari umpamanya penelitiannya bidang SDM kan gitu. SDM itu ada di bagian mana kan gitu ya. Umpamanya ternyata dibahas di dalam manajemen umpamanya ya. Jadi akar teorinya ini manajemen lah gitu umpamanya. Ya, jadi Bapak Ibu mengeksplorasi dulu manajemen kan gitu. Apa sih manajemen tuh? Kurang lebih kan gitu ya. Manajemen itu terdiri dari manajemen itu tujuannya apa lah kan gitu ya. Ya, menggunakan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Apa itu fungsi manajemen? Ya, diantaranya kalau ingin berhasil mencapai tujuan perusahaan harus direncanakan, ada planning di sana. Kemudian untuk supaya bisa perencanaan bisa jalan harus dibuat struktur dan sebagainya, atau harus ada organizingnya. Setelah disusun organizing ditentukan struktur dan sebagainya, job desk-nya dan seterusnya, kemudian harus ada yang memimpin, ada yang mengarahkan. Ada namanya leading atau actuating atau staffing kan gitu ya. Jadi itu bisa supaya bisa berjalan. Nah, setelah berjalan gimana? Jangan-jangan ada yang melenceng. Supaya tidak melenceng ada controlling. Nah, jadi itu teori-teori kan gitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa memiliki kekuatan, ya, memiliki pijakan, memiliki landasan. Nah, jadi ketika mau menjawab persoalan penelitian itu ada landasan teorinya, sehingga Bapak Ibu menjadi argumentasinya kuat ya, didasarkan pada basic teorinya, basic ilmunya, basic konsepnya lah kan gitu ya. Nah, kemudian di breakdown ya, kalau umpamanya Bapak Ibu ada bidang keilmuannya SDM atau marketing kan gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu harus bahas middle teorinya ya. Tadi teori manajemen, kemudian karena ada di manajemen SDM, Bapak Ibu harus manajemen SDM kan ya, manajemen sumber daya manusia. Umpamanya Bapak Ibu bicara kepemimpinan ya, ada di manajemen SDM kan gitu ya, teori leadership, bagaimana memanage manusia ya, mulai dari rekrutmen ya sampai pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Nah, mungkin itu harus dibahas kan, meskipun pembahasan di sana mungkin general lah kan gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk meng-create, untuk mengelaborasi teori-teori berdasarkan pada pemikiran Bapak Ibu kan gitu, yang sudah menangkap persoalan-persoalan penelitian. Jadi teori-teori itu sebagai guidance ya, ya, sehingga Bapak Ibu sudah mumpuni pengetahuan teorinya, akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau akan mudah menjawab masalah-masalah penelitian gitu ya, karena tadi pengetahuannya. Nah, jadi Bapak Ibu harus menjelaskan landasan teori yang menjadi penghubung terhadap variabel penelitian. Nah, itu middle kan gitu ya. Mungkin di sini teori SDM-nya kan gitu ya. Teori SDM-nya, kalau Bapak Ibu membahas tentang kompensasi ada di sana kan gitu ya. Nah, di mana? Di buku SDM. Kalau Bapak Ibu membahas tentang layanan, mungkin ada di marketing kan gitu ya. Atau di khusus buku
kualitas layanan. Nah, kalau yang lebih spesifik, tapi biasanya kualitas layanan secara middle theory dibahas dalam marketing gitu, ya. Nah, cuman emang banyak juga kan gitu, kalau pelayanan publik juga membahas juga kan gitu ya. Nah, tetapi secara teoritikal biasanya ada di marketing. Nah, kemudian baru apply itu bicara tentang variabel penelitian. Nah, ketika Bapak Ibu tahu middle teorinya, Bapak Ibu kan udah ini menemukan di dalam teori itu ada yang lebih spesifik dan terkait dengan variabel-variabel penelitian. Nah, biasanya pembahasan variabel-variabel penelitian ini di apply ini lebih pada membahas tentang dimensi indikatornya kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu sebagai apa itu kualitas pelayanan kan gitu ya. Definisinya seperti apa, kenapa harus pelayanan itu berkualitas dan sebagainya dieksplorasi. Kemudian bagaimana caranya supaya berkualitas, ada dimensinya, apa aja dimensinya dijelaskan kan gitu ya. Dimensinya harus dijelaskan, diuraikan kan gitu ya. Kemudian ketika dimensi ini sudah diketahui, bagaimana untuk mengukurnya, ada namanya indikator. Nah, apa aja indikatornya untuk mengukurnya? Nah, itu dibahas di apply teori. Jadi semakin bawah tentu semakin mengerucut kan. Ya, apply itu berarti kaitannya variabel yang diterapkan gitu ya di dalam studi kasus Bapak Ibu dalam penelitian. Nah, ini kurang lebih harus mengandung ini ya, kajian pustaka harus mengandung ini, atau landasan teori harus mengandung ya. Jadi supaya Bapak Ibu guidance-nya pas, ini untuk membahas kualitas layanan di mana sih ya? Ini ada di ilmu manajemen. Ilmu manajemen ada di bagian apa tadi? Ada marketing. Marketing kan gitu ya. Nanti dibahas hari. Ya, meskipun tidak hanya pada buku-buku teks kan gitu, Bapak Ibu juga bisa dari jurnal-jurnal penelitian. Yang pasti secara kronologis ketika Bapak Ibu melakukan kajian pustaka ya harus tahu akar rumputnya ya. Jadi mulai dari grand teori, middle teori, applied teori ya. Nah, kemudian kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu ketika mengkaji apply ya, ini apply teorinya. Nah, kalau tadi kan Bapak Ibu umpamanya bahas aja lah kan gitu, teori-teori mulai dari definisi, pengertian-pengertian ya, kemudian aspek-aspek yang dibahas dalam grand teori. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, definisinya, fungsi-fungsinya kan gitu ya. Nah, ada peran dan sebagainya lah, dicarilah, dilengkapi yang menurut pandangan Ibu Bapak itu bisa melengkapi. Nah, kemudian ini setelah Bapak Ibu merumuskan tadi ya kajian teoritis itu, dalam hal ini yang apply ya pahami pemahaman terhadap konsep-konsep teori ya, definisi, unsur, karakteristik, fungsi, peran, tujuan dan lain-lain. Jadi apapun yang Bapak Ibu peroleh dan menurut pandangan Bapak Ibu penting ya untuk dimasukkan dalam kajian teoritis, yang masukkan. Nah, jadi pahami ya pemahaman terhadap konsep-konsep teori. Dan sekali lagi, pemahaman konsep-konsep teori ini sebagai pijakan, sebagai guidance, sebagai pijakan guidance untuk Bapak Ibu bisa menjawab persoalan penelitian. Nah, mulai dengan definisi kan gitu ya. Umpamanya penelitiannya tadi saya jelaskan, umpamanya pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan implikasinya pada loyalitas pelanggan. Nah, nanti Bapak Ibu bahas kan gitu ya, konsep-konsep. Ya, mulai dari definisi kualitas produk itu apa, kualitas pelayanan itu apa, kepuasan pelanggan apa, loyalitas apa, dimensinya apa aja masing-masing, indikatornya apa saja. Ya, mungkin satu konsep dengan konsep yang lain yang menyampaikannya mungkin satu dan lain berbeda.
Kalau mungkin Bapak Ibu kuliahnya di S3, ya Bapak Ibu bisa melakukan sintesa. Tidak ada masalah kalau dengan saya kan gitu ya. Bapak Ibu mengeksplor mengelaborasi dari beberapa konsep, kemudian Bapak Ibu satukan, itu tidak ada masalah. Nah, tetapi ada dosen juga yang hanya ini aja. Nah, itu sifatnya replikasi kan gitu ya. Nah, kalau saya sih Bapak Ibu bisa mengeksplorasi supaya kalau kata Wamen Menristek yang baru kan gitu, Bu Stella itu, bahwa perguruan tinggi itu bukan mereplikasi, harus menghasilkan ilmu-ilmu kan gitu ya, harus menghasilkan kebaruan-kebaruan dalam proses berpikir, ya bukan replikasi kan gitu ya. Jadi tidak ada kebaruan atau novelty. Nah, jadi perguruan tinggi itu yang menghasilkan keilmuan, kebaruan, ya bukan SMA kan gitu ya, seperti SMA biasa, atau perguruan tinggi itu bukan seperti SMA yang lebih sedikit dari SMA lah kan gitu ya. Nah, harus menghasilkan, apalagi tentu di magister manajemen. Ya Pak Ibu bisa mengeksplorasi. Oleh karena itu, kalau saya sih nggak menutup kan gitu ruang Bapak Ibu untuk mengeksplorasi. Oleh karena itu, membaca artikel-artikelnya harus banyak kan. Nah, nanti kualitas produk tuh kata si A, si B, si C tuh apa nih kan gitu. Kualitas layanan itu kata si A, si B, si C itu apa. Kepuasan pelanggan juga apa itu kata si A, si B, si C. Loyalitas pelanggan itu apa kan gitu. Kata pakar-pakar lah kan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diambil dari textbook. Ya, bisa diambil dari textbook. Textbook kalau definisi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu bisa mengambil dari artikel-artikel jurnal. Ya, meskipun artikel jurnal itu bisa dijadikan sebagai landasan keterkaitan antar variabel kan gitu ya. Nah, karena didasarkan pada hasil penelitian, Bapak Ibu bisa menemukan keterkaitan antar variabelnya sebagai rujukan atau sebagai landasan. Nah, dari temuan-temuan ini atau dari hasil membaca, dari hasil mengkaji, mungkin Bapak Ibu bisa menyusun namanya kerangka berpikir kan gitu ya. Nah, kerangka berpikir. Biasanya kerangka berpikir itu hasil dari sintesa. Nah, apa itu sintesa? Nah, sintesa itu diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Jadi dengan Bapak Ibu mengeksplorasi banyak teori, mengeksplorasi banyak pengetahuan, punya definisi yang banyak, Bapak Ibu jadi punya pengetahuan yang komprehensif, ya, sehingga teori itu menjadi lebih baik, refinement teori, temuan itu menjadi lebih baik kan gitu ya. Ya seperti sekarang mungkin kalau teknologi ya, Bapak Ibu biasa nonton TV yang hitam putih jadi berwarna kan, itu ada kebaruannya, berwarna itu. Setelah berwarna, kemudian TV-nya jadi hemat energi. Sebelumnya pakai plasma TV jadi LED TV kan gitu ya. Nah, itu kebaruannya LED TV. Setelah LED TV kemudian ada Smart TV kan gitu ya. Smartnya ya. Kemudian jadi Android TV kan gitu. Sekarang Bapak Ibu menikmati Android TV. Sekarang teknologi terbaru dari lampunya, apa itu namanya, kilat atau apalah baru lagi. Nah, itu namanya hasil sintesa, ada kebaruan. Ya, jadi TV itu sekarang bukan TV biasa. Ya, bukan television, tapi udah smart television gitu.
smart and efficient. Jadi udah lebih komprehensif. Ya karena elemen-elemennya disatukan ya. Sehingga banyak elemen disatukan sehingga menjadi lebih baik. Ya, seperti handphone kita aja Bapak Ibu. Dulu mungkin handphone hanya untuk komunikasi. Sebelumnya mungkin pager, kemudian dimasuki voice jadi alat komunikasi. Voice pengen dengerin musik ya, masukin radio ya, kemudian masukin MP3. Udah gitu pengen pakai kamera, masukin kamera kan gitu ya. Itu kan semuanya elemen-elemen yang dimasukin, elemen-elemen. Udah gitu ada ditambahkan aplikasi-aplikasi. Karena aplikasi-aplikasi ditambahkan, kameranya harus ditingkatkan. Jadi ya kalau sekarang kamera mikro, ada kamera macam-macam ya. Kualitasnya juga harus 4K kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu tuh bagian dari kebaruan. Kebaruan. Jadi lebih sempurna. Nah, sekali lagi tujuan hidup kita itu sebenarnya mencari kesempurnaan, mencari yang terbaik kan gitu ya. Oleh karena itu sepanjang Bapak Ibu proses berpikir mungkin tidak akan pernah berhenti kebaruan itu ya, tidak akan pernah berhenti sepanjang manusia hidup. Kemudian manusia berpikir, kemudian manusia mencari kebenaran kan gitu ya, mencari kesempurnaan, mencari kebenaran. Oleh karena itu penelitian ini tidak akan pernah berhenti, makanya disebut riset. Jadi kembali search, mencari kan itu, mencari kembali. Dan perguruan tinggi adalah tempatnya untuk melakukan riset ya. Oleh karena itu Bapak Ibu diajarkan metodologi supaya bisa menghasilkan pengetahuan, bisa menghasilkan perbaikan ya. Cuman mungkin kalau di ilmu eksak kan gitu ya, di ilmu teknik, keteknikan, elektron dan sebagainya, ketahuan hasilnya kan gitu ya, karena dalam bentuk fisik, dalam bentuk produk. Nah, tapi dalam ilmu manajemen lebih kepada perubahan perilaku, perubahan attitude, perubahan etik dan sebagainya. Itu yang dihasilkan. Karena konsep ilmu sosial seperti manajemen lebih pada menghasilkan tip and tricks kan gitu ya. Nah, supaya bisnis bisa berjalan baik, supaya bisnis bisa bekerja baik, supaya bisa menghasilkan, supaya bisa mensejahterakan kan gitu ya. Nah, itu hasil-hasil dari penelitian ilmu sosial. Nah, pekerjaannya bisa lebih baik, pekerjaannya bisa tadinya harusnya capek, pekerjaannya jadi nggak capek kan gitu ya. Nah, dan itu hasil-hasil dari penelitian ilmu sosial. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mengkaji sedemikian rupa sampai Bapak Ibu memahami, sampai Bapak Ibu menemukan sesuatu kan gitu, sehingga ada terjadi perbaikan. Ya, perbaikan teori meskipun tadi dari mengkaji. Nah, dari hasil mengkaji ini nanti Bapak Ibu terapkan kan gitu ya di lapangan. Nah, baik itu, kemudian setelah kajian teori, Bapak Ibu harus menyusun kerangka berpikir. Nah, biasanya kerangka berpikir itu menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel. Ya, menjelaskan keterkaitan antar variabel. Ya, menjelaskan posisi variabel, mana variabel independen, mana dependen, mana intervening, mana moderating. Nah, jadi di sini prinsipnya Bapak Ibu melakukan elaborasi keterkaitan antar variabel ya. Jadi nanti ketahuan mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Ya, prinsipnya kan seperti itu. Kemudian biasanya dijelaskan dalam bentuk narasi. Dipaparkan, dinarasikan. Ya, keterkaitan ini adalah butuh keahlian Bapak Ibu untuk menjelaskan. Nah, cuman Bapak Ibu nggak usah bingung ya ketika Bapak Ibu harus menarasikan. Emang seorang intelektual, seorang master, seorang sarjana, seorang doktor itu harus memiliki kemampuan
membuat narasi kan gitu ya, membuat narasi. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai seorang master ya harus mampu menulis gitu ya, menulis, memaparkan gagasan, ide, kerangka berpikir kan gitu. Tadi penjelasannya bahwa kerangka berpikir itu keterkaitan antar variabel, keterkaitan antar dimensi, keterkaitan antar indikator. Jadi Bapak Ibu bisa jelaskan kan gitu ya. Tentu jelas, cara menjelaskannya ada tekniknya kan gitu ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu bingung, tanya sama ChatGPT kan gitu ya, tanya sama artificial intelligence ya, dia bisa memberikan contoh ya kalau bingung-bingung. Kalau saya sih boleh aja lah kan gitu ya Bapak Ibu, daripada susah kan gitu ya, minta aja ide gagasannya dulu, nanti dipreparasi kan gitu, di proofreader gitu. Nanti proofread lagi, di preparasi lagi, nanti mungkin akan menjadi hasil pemikiran Bapak Ibu ya kan. ChatGPT juga perlu perintah. Nah, kemampuan memerintahkan itu yang terpenting ya. Saya kira untuk menghasilkan sesuatu yang baik tentu perintahnya harus bagus kan. Itu bukan hanya tolong buatkan latar belakang penelitian kan gitu ya, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menarasikannya ya. Jadi dibuat dalam bentuk narasi, diambil dari teori-teori dan penelitian. Tentu Bapak Ibu bisa melakukan atau mengutip bisa mengutip dari teori-teori ya. Kutipannya mungkin kutipan nggak langsung kan gitu ya. Ibu Bapak membaca, dari hasil membaca intisarinya sudah dapat, kemudian Bapak uraikan kan gitu ya. Nah kalau Bapak intisarinya udah dapat, nggak mampu menguraikannya ya silahkan aja, kata saya juga minta ide dan gagasan. Yang pasti kan Bapak Ibu harus memiliki harus membaca dulu ya, harus membaca dulu keyword yang sudah dapat kan gitu. Tinggal Bapak Ibu kasih perintah begitu. Kemudian dari sumber yang kredibel. Nah, tentu Bapak Ibu harus cari jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi Scopus umpamanya ya, terakreditasi Web of Science, WOS kan gitu, atau terakreditasi oleh Emerald, terindeks oleh EBSCO dan sebagainya lah, Copernicus ya, tapi yang kredibel lah. Atau di jurnal Indonesia Sinta 2, Sinta 1, yang minimal Sinta 3 ya. Itu ada jaminan akurasi lah kan gitu ya, namanya terakreditasi kan biasanya ada assurance ya, ada jaminan akurasi. Nah sebagai contoh ini clue-nya aja ya. Kalau Bapak Ibu umpamanya melakukan penelitian keterkaitan pengaruh antara tadi ya, kualitas produk, kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan implikasinya pada loyalitas. Tidak harus penelitian sebelumnya dengan judul yang sama Bapak Ibu, tetapi keterkaitan antar satu variabel juga tidak masalah. Sebagai contoh umpamanya Kotler menjelaskan bahwa kualitas produk akan menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Meskipun tidak menggunakan kata pengaruh, ini Bapak Ibu kan bisa ditangkap bahwa kualitas produk itu ada kaitannya atau bisa mempengaruhi tingkat kepuasan. Ya, kata menentukan ini pengganti kata pengaruh kan gitu ya. Nah tentu di dalam Bapak Ibu menyusun kerangka berpikir ya perlu perbenaran kata kan gitu ya. Jangan sampai monoton terus aja katanya pengaruh. Ya Bapak Ibu cari kata-kata yang lain yang punya padanan kata yang sama kan gitu ya, supaya narasinya enak dibaca kan gitu ya, nggak berulang-ulang, nggak redundant kan gitu, terus berulang-ulang katanya ya. Nah jadi pilihan kata-kata juga penting. Yang lainnya umpamanya Parasuraman dalam Ciptono
kepuasan pelanggan ditentukan oleh seberapa tinggi kualitas layanan yang diciptakan oleh perusahaan. Oh, ini berarti menjelaskan tentang kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan. Gitu. Ada kata ditentukan, kemudian ada kata diciptakan kan gitu. Nah, ini pilihan kata-kata lah kan gitu ya. Gripin loyalitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepuasan. Cornell menjelaskan kualitas produk dan kualitas layanan secara tidak langsung menentukan tingkat loyalitas pelanggan setelah pelanggan mempersepsikan pengalaman. Nah, tapi ini hanya contoh-contoh yang Bapak Ibu kutip ya, menjelaskan bahwa satu variabel dengan variabel saling berkaitan, karena di atas tadi menjelaskan keterkaitan satu variabel dengan variabel lain. Nah, dibuatkan biasanya ya 10 halaman kan gitu ya. 10 halaman narasinya, keterkaitan antar variabel. Isinya tentu tidak hanya variabel Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai dengan pengertian ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang keterkaitannya. Yang umpamanya kenapa sih pelanggan harus puas kan gitu. Karena pelanggan puas itu akan memiliki dampak positif bagi keberlanjutan perusahaan. Bagaimana ya supaya puas? Ya harus memiliki kualitas produk yang bagus, kualitas pelayanan yang bagus. Kualitas pelayanan yang bagus itu yang seperti apa ya pertanyaannya? Oh, kualitas pelayanan yang bagus ini kata teori gini. Apa dimensinya? Ini cerita kan gitu lah. Ya, cerita, narasikan. Ya, tergantung Bapak Ibu bisa apa ya? Bisa mengeksplorasi pertanyaan kan gitu ya. Gitu ya. Mengeksplorasi pertanyaan sendiri. Setelah ini apa kan gitu ya. Nah, ini dibuatkan secara naratif. Bumbu-bumbunya tadi ada dimensinya, ada indikatornya, ada definisinya, kan gitu. Ada tentang keberhasilan perusahaan dan seterusnya. Nah, ini diceritakan. Akhir dari kerangka berpikir ini akan membentuk sebuah model kan gitu ya. Sebuah model namanya paradigma penelitian. Nah, ini namanya paradigma. Paradigma itu menggambarkan keterkaitan antar variabel kan ya. Ya, jadi Bapak Ibu buat narasi, kerangka berpikir kan gitu ya. Kerangka berpikir itu dasarnya teori gitu ya, ditambah logic thinking si peneliti, hasil dari memahami teori dan persoalan penelitian. Nah, kemudian dimodelkan, modelnya namanya paradigm, research paradigm, paradigma penelitian. Nah, bentuknya bisa diagram, bisa bentuk matematik kan gitu ya, simbol matematik seperti ini bisa dalam bentuk ini. Ya sama aja kan gitu prinsipnya. Kalau zaman dulu jarang pakai gambar-gambar gini, pakainya bahasa matematik kan gitu ya, simbolis ya. Kalau sekarang bisa menggunakan diagram, orang lebih mudah memahaminya ya daripada menggunakan rumus-rumus seperti ini ya, rumus-rumus matematik ya. Kalau dulu mah kan biasanya zaman dulu fungsi ini terhadap ini, fungsi ini kualitas pelayanan itu fungsi dari ini gitu ya. Nah, biasanya ini kan fungsi persamaan fungsi itu kan. Nah, umpamanya dicontohkan seperti kualitas produk pakai panah mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas ya. Nah, jadi ada variabel independennya, ada interpendingnya, ada dependennya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini dasarkan pada narasi ya, narasi kerangka berpikir. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan ini kan gitu ya, mendapatkan ini, oh jadi udah tahu tuh kata teori ini berpengaruh, kata teori ini berpengaruh, kata teori ini berpengaruh. Nah, ini namanya hipotesis penelitian ya. Tadi pertanyaan di rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh? Ya jawabannya terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Dari mana ya? Dari teori.
Itu dari paradigma, ya, kata Kotler tadi. Sehingga Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan awal, kesimpulan sementara. Terbukti atau tidaknya ya belum sekarang. Ini kan didasarkan pada teori yang sebelumnya. Kata teori bahwa ada pengaruh itu dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kata para expert ada pengaruh. Kata logik juga mungkin ada, tetapi faktanya belum tentu kan gitu. Ya, jadi prinsipnya ini menjawab jawaban awal. Terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan. Terdapat pengaruh kepuasan terhadap loyalitas kan gitu ya. Terdapat pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan secara tidak langsung melalui kepuasan. Ini terhadap ini melalui loyalitas loyalitas melalui kepuasan. Nah, ini kita sebut dengan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian sekali lagi ini jawaban sementara. Sementaranya dapat dari mana? Dari teori, kan gitu ya, dari kerangka berpikir, gitu ya. Tentu ditambah dengan logik Bapak Ibu kan gitu ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu secara logis nggak make sense gitu ya, keterkaitan hubungan antar variabelnya, jangan dipaksa Bapak Ibu, jangan dipaksa pengaruh. Bapak Ibu cari dulu hubungannya, apakah ada nggak hubungannya gitu ya. Jangan langsung pengaruh. Kalau berpengaruh pasti ada hubungan. Jadi secara teori hubungannya udah jelas. Nah, tapi kalau ada hubungan belum tentu ada pengaruh. Nah, secara logik dulu Bapak Ibu tentu harus gunakan logik kan gitu. Kalau nggak ada logik ya Bapak Ibu nggak usah dijelaskan. Nah, apa pengaruhnya? Dicari. Kayaknya ini mungkin ada hubungan lah kan gitu ya. Ya, nanti sambil cari teori-teori yang menjelaskan keterkaitan hubungannya. Nah, kelihatannya sampai sini Bapak Ibu ya. Ini paradigma penelitian itu tadi ya, model penelitian yang menggambarkan keterkaitan antar variabel ini. Nah, model-model ini kita sebut model ini namanya model diagram. Ya, ini model diagram. Ini sama ini model diagram ya, kurva ini diagram. Ini model matematis. Model itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ini model grafis, ada model matematis, ada model analog ya, ada model analog atau model diagram ya, ada model ikonis. Nah, ini ikonis, ikonik model gambar lah kan gitu ya Bapak Ibu. Model fisik ya, model fisik umpamanya Bapak Ibu. Nah, ini model-model ya, ini aja diskusi aja umpamanya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah tahu bentuk bumi itu seperti apa ya. Mungkin Bapak Ibu udah terbang beberapa kali kan gitu ya, pakai pesawat. Pernah Bapak Ibu lihat bumi itu bulat? Kayaknya belum pernah lihat kan gitu ya. Saya yakin lah 100% lah kan gitu ya, 1000% belum pernah lihat. Makanya orang berdiskusi tentang bumi bulat atau bumi datar kan gitu ya, karena belum pernah lihat kan gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu punya keyakinan bahwa bumi itu bulat kan, meskipun nggak pernah lihat. Nah, kenapa? Lihat dari mana? Ya, lihat dari globe kan gitu ya. Lihat dari gambar katanya bulat. Ya, itu namanya model. Ya, model fisik, model ikonik. Ya, seperti apa itu namanya, peta itu namanya model ikonik. Ya, seperti foto ini nama ikonik. Nah, apa sih model itu? Ya, secara definisi model itu penyederhanaan dari dunia nyata yang kompleks. Gitu ya, Bapak Ibu, disederhanakan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu, orang-orang kedokteran kalau praktek pakai manakin gitu ya. Isi dalam perut kan gitu, ada prakteknya ya Bapak Ibu ya. Kan isi dalam perut mungkin pakai manakin ya, nggak dibuka yang aslinya kan. Ya, praktek Ibu Bapak buka ini, ada ya, panggil orang gitu, tolong dibedah dulu kan gitu, enggak ya. Nah, pasti dipakai namanya
model. Nah gitu ya. Model itu penyederhanaan supaya bisa dipelajari, prinsipnya seperti itu. Ya, nah sama juga model tadi paradigma yang ini. Ya ini pada prinsipnya untuk menyederhanakan pemikiran gitu supaya lebih mudah menggambarkannya. Ya, supaya lebih mudah menggambarkannya. Nah, ini pakai model. Jadi supaya lebih mudah juga nanti Bapak Ibu mengujinya. Nah, semakin kompleks kan gitu ya. Kalau menggunakan narasi kan semakin kompleks Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu dibuat model. Nah, semuanya mungkin yang ada di dunia dibuat prototipe dulu kan gitu, prototipe model. Kalau mau buat bangunan dibuat dulu apa itu blueprint atau apa ya, sketnya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari model ya, supaya lebih mudah nanti membangun aslinya. Nah begitulah ya. Nah saya kira cukup Bapak Ibu. Kalau ada yang tanyakan silakan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Prof, ingin bertanya. Silakan. Tadi Prof yang teori-teori itu, kalau misalkan yang penelitian dari orang lain itu maksudnya kemana Prof ya? Ke yang yang pertengahannya Prof, yang middle atau yang terakhir ya? Yang apply Pak. Apply itu untuk keterkaitan antar variabelnya. Umpamanya Bapak butuh dimensi indikatornya kan, nanti termasuk keterkaitan antar variabelnya. Nah jadi di apply sama di kerangka berpikir. Nanti dari Bapak tuh ada penelitian terdahulu kan, Bapak Ibu kumpulkan penelitian terdahulu. Itu nanti setelah dikumpulkan kan gitu Bapak Ibu kaji secara teori keterkaitan hubungan antar variabelnya. Di sana mungkin ada dimensi, ada indikatornya, Bapak bisa cerita dari sana. Kata si A begini, kata si B begini, kata si C begini. Nah kemudian bagaimana keterkaitannya? Ya, kata si A bahwa ini mempengaruhi ini, kata si B ini aja yang mempengaruhinya kan gitu, dan seterusnya. Nah jadi itu adanya di apply research, apply teori gitu Pak. Sama ini Prof, walaupun ini Prof, mungkin berlawanan gitu Prof, kalau kita kan misalkan kita mau penelitian tentang pengaruh terhadap B dan C, tapi dari penelitian si orang lain itu itu hanya berpengaruh terhadap B saja, tapi C-nya tidak, itu nggak apa-apa ya Prof? Iya, kalau buat saya nggak ada apa-apa, nggak masalah. Kalau buat saya nggak masalah, kan itu namanya kerangka teori supaya menguatkan pemahaman Ibu Bapak ya terkait hubungan antar variabel. Bahwa tidak di dalam kenyataan bahwa tidak semuanya faktor itu menjadi faktor dominan kan gitu ya. Ketika dia tidak berpengaruh bukan tidak ada pengaruh secara teori, tidak secara teoritis dan logik kan gitu, ada pengaruhnya. Ya kan gitu ya. Tetapi di dalam konteks tersebut mungkin itu bukan menjadi faktor penentu kan gitu ya. Dalam konteks umpamanya case tadi bapak kan gitu, itu bukan faktor penentu, ternyata ada faktor penentu yang lain ya. Makanya di dalam penelitian itu ada namanya epsilon error. Nah error itu mungkin saja faktor-faktor itu yang faktor-faktor luar yang mempengaruhi gitu. Nah, jadi Bapak harus bisa berargumentasi kan gitu ya. Bapak harus depend. Kemudian tapi Bapak harus logic reasoningnya ya kuat gitu ya, memberikan argumentasinya sehingga make sense kan gitu ya, sehingga orang paham oh ini dalam konteks ini kan gitu. Ini bukan faktor yang menentukan, tapi ada faktor yang lainnya yang menentukan gitu. Halo? Baik Prof, terima kasih Prof. Ya, ada yang lain? Silakan. Nah, saya kira kalau tidak ada cukup gitu ya. Kelihatannya cukup ya. Cukup udah pada paham kelihatannya lah. Dari wajahnya udah paham banget lah. Gitu ya. Oke. Saya kira silakan di open cam Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan. Kita
kita snip. Ya, tapi jangan ragu ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu tanyakan aja. Aku gak mau kamu kerja aku. Wah, cepet-cepet. Wah, di ding. Ya, baik, 1, 2, 3. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.